Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang ionisasi air, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kita tahu bahwa air itu termasuk senyawa non-elektrolit. Artinya, dia sebenarnya tidak bisa mengantarkan arus listrik karena termasuk senyawa non-elektrolit. Tapi fakta telah menunjukkan bahwa ketika arus listrik dimasukkan ke dalam air, ternyata air itu dapat menghantarkan si arus tadi. Artinya, air itu bisa mengalami ionisasi antar molekulnya. Nah, di sini ada gambaran bahwa ketika air mengalami ionisasi, dia akan membentuk ion H+ dan juga ion OH-. Nah, ionisasi antar sesama air itu biasanya disebut dengan self-ionization, ya. Nah, air sendiri itu mengalami auto-ionisasi, artinya sesama air bisa mengalami ionisasi. Misalkan di sini ada H2O ya, ini ada H2O, kemudian di sini ada H2O. Kemudian dia mengalami auto-ionisasi menjadi ion hidronium, ya. Ini ion hidronium, kemudian juga ion OH- ya. Nah, di sini kita tahu kalau berdasarkan konsep asam basa Bronsted-Lowry bahwa H2O yang di sini bisa berperan sebagai asam dan H2O yang di sini bisa berperan sebagai basa. Artinya, sama-sama H2O itu bisa bersifat amfuter atau dua, bisa bersifat asam dan juga bisa bersifat basa berdasarkan autoionisasi air ini. Kalau kita perhatikan di sini ya. Jadi air itu bisa bersifat asam dan juga bisa bersifat basa. Kemudian air itu ada namanya konstanta hasil kali ion air. Jadi kalau air yang terionisasi, kemudian kita buat persamaan Kc-nya, maka akan terbentuk seperti ini ya. Nah, karena H2O itu adalah liquid, artinya dia merupakan eh, cairan murni, ya maka sifatnya akan konstan. Karena sifatnya konstan, maka H2O ini tidak dimasukkan dalam persamaan Kc. Sehingga kita tahu bahwa Kw itu merupakan konstanta water ya, berarti air gitu. Konstanta hasil kali ion air, maka hanya menjadi ion H+ dikalikan dengan ion OH-. Jadi hanya ada H+ dan OH-. Nah, apa itu konstanta hasil kali ion air? Itu merupakan hasil kali antara konsentrasi molar si ion H+ dan juga konsentrasi molar dari ion OH- pada suhu tertentu. Jadi suhunya itu beda-beda ya. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius ternyata Kw itu atau kali antara ion H+, konsentrasi ion H+ dan juga konsentrasi ion OH- itu didapatkan nilai 10 pangkat negatif 14. Ya, kita tahu larutan ketika konsentrasi H+ sama dengan OH- maka dia netral. Ketika konsentrasi H+ lebih besar daripada OH- itu menjadi asam karena H+ ini menjadi sumber asamnya nanti. Ketika OH- yang lebih besar maka dia menjadi bersifat basa. Perhatikan soal berikut. Berapakah konsentrasi ion OH- dalam larutan HCl yang konsentrasi hidrogennya sebesar 1,3 molar? Kita tahu bahwa kalau misalkan HCl ya, ada HCl, kita larutkan dalam air, maka dia akan membentuk ion hidronium ditambah dengan Cl-. Di sini diketahui bahwa konsentrasi ya kan OH-nya dalam larutan HCl itu adalah 1,3. Ya, artinya apa? Bahwa di sini ya di sini itu ada yang namanya H+ dan juga OH-. Nah, di sini diketahui OH-nya ya yang diketahui kan yang diketahui adalah ini H+-nya ya. Jadi yang di sini sudah diketahui nih. Di sini diketahui 1,3. Sekarang kalau misalkan ditanya berapakah yang OH-, ya kita bisa menggunakan hubungan
yang ketika terionisasi, ya. Hubungannya apa? Kw sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-, ya. Sehingga apa? Tinggal kita masukkan kalau misalkan OH- yang ditanya, artinya Kw dibagi dengan konsentrasi H+. Makanya dapat persamaan seperti ini. Ya. Nanti dibagi dapatlah 7,7 kali 10 pangkat negatif 15 molar. Kemudian di sini, berapakah konsentrasi H+ dalam 0,035 molar NaOH? Nah, NaOH ini kalau misalkan kita ionisasikan menjadi Na+ tambah OH-, ya. Ada juga yang menuliskannya misalkan dia H2O ditambah. Ini juga akan sama nih, tambah H2O. Ya. Di sini ditanya adalah konsentrasi H+. Kenapa? Karena ternyata di sini dihasilkan OH-. Kalau misalkan di sana ada 0,035, maka yang di sini juga sama 0,035. Sehingga KW 10 pangkat negatif 14 kita bagi dengan 0,035. Dapatlah ini jawabannya. Ya, gitu. Nah, berikutnya kita diminta untuk menghitung konsentrasi H3O+, Cl-, dan OH- dalam 100 ml larutan asam kuat, yaitu HCl, dengan konsentrasi 0,015 molar. Kita tahu bahwa HCl kalau kita larutkan di dalam air, dia akan membentuk ion hidronium, ya, H3O+, dan juga Cl-. Karena di sini semua koefisiennya adalah 1, kalau misalkan HCl-nya diketahui 0,015, maka H3O-nya juga 0,015, Cl-nya juga sama 0,015. Sekarang, kita tahu bahwa H3O+-nya sudah diketahui nih. Kemudian Cl-nya sudah. Pertanyaannya berapakah OH-nya? Ya kan? Nah, ternyata kita ingat tadi hubungan bahwa Kw itu sama dengan konsentrasi OH- dikalikan dengan H+. Nah, dari hubungan ini kan yang ditanya adalah OH-nya. Maka OH- sama dengan Kw kamu bagi dengan konsentrasi H+-nya. Sehingga dapat nih 10 pangkat negatif 14 dibagi 0,015 sama dengan 6,67 kali 10 pangkat negatif 13. Pada soal berikut masih sama yang ditanya, cuman pada soal berikut dia adalah basa kuat. Nah, basa kuat kalau kita uraikan juga akan sama dengan asam kuat. Nah, cuma perhatikan lagi-lagi sebelum kita menghitung molnya atau molarnya, kita mesti melihat apakah jumlah atom-atomnya sudah sama. Nah, di sini ada Sr OH 2 kali. Kalau kita ionkan menjadi Sr2+ tambah 2 OH-. Kenapa di sini menjadi 2? Karena di sini OH-nya ada 2, supaya dia setara. Artinya, kalau misalkan di SrOH 2 kali adalah 0,15, kalau di OH-nya karena dia ada koefisien 2, maka menjadi 0,30. Nah, balik lagi, berapakah konsentrasi H3O+-nya? Ya, maka Kw dibagi dengan OH-. Kenapa? Karena di sini yang ada adalah OH-. Tinggal dibagikan, maka ketemu jawabannya seperti ini. Nah, ini yang agak rumit ya, karena kita harus menghitungnya dari massa. Oke, 0,165 gram CaOH 2 kali merupakan basa kuat dilarutkan dalam air membentuk 100 ml larutan. Hitunglah Ca2+, OH- dan H3O+, dengan MR CaOH 2 kali adalah 74 dan Kw-nya diketahui juga ya. Sekarang langkah pertama, kan kita mau menghitung nih. Ca2+, OH-, H3O+. Kita tahu bahwa ini merupakan larutan basa kuat. Artinya apa? Dia akan menghasilkan ion OH-. Ya, seperti ini nih. Kenapa? Karena di sini kalau kita tulis ya, nanti di sini Ca OH 2 kali, misalnya Ca2+ ditambah 2 OH-. Artinya di sini OH- yang diproduksi. Kita bisa menentukan ini melalui persamaan yang ini. Tapi yang ini nggak bisa. Ini harus melalui Kw. Ya. Sekarang kita menghitung dulu berapa sih sebetulnya konsentrasi yang di sini.
ya kan? Caranya bagaimana? Ya ini, tinggal dihitung aja nih, ya kan? Dihitung aja. Ini sebetulnya mencari konsentrasi, kalau kamu ingat ya, pertama sebelum ke konsentrasi, itu kan kita mencari mol dulu, ya. Kita tahu bahwa mol itu bisa didapatkan dari massa dibagi dengan mR. Bisa juga didapatkan dari molaritas dikalikan dengan volume, syaratnya volumenya dalam bentuk liter. Artinya kalau misalkan di sini diketahui gramnya, ya massanya diketahui dalam bentuk gram, maka ini bisa menentukan. Nah, dari sini ada hubungan gram per mR, kemudian ini molaritas dikalikan dengan volume. Pertama, kita tentukan dulu berapa konsentrasi dari CaOH 2 kali. Nah, ini kita kan sebetulnya mencari yang ini kan, yang ini molaritas ini yang kita cari. Artinya, kita bisa membuat hubungan dari sini nih. Ya, bisa membuat hubungan dari sini. Hubungannya, kalau misalkan molaritas yang dicari, ya kan, yang molaritas ini yang dicari, maka nanti kita menentukan gram per mR-nya atau menentukan mol. Baru nanti molnya dibagi dengan volume. Ya, sama seperti ini juga sama. Ini mencari mol dulu nih. Ya kan? Mencari mol, setelah molnya ketemu, yang atas ini kan sama dengan mol ini. Ya, sama dengan mol. Baru dibagi dengan volume, baru dapatkan konsentrasi. Sama aja kalau misalkan kita menggunakan cara ini, sama aja nanti 0,165 dibagi dengan 74. Nanti hasilnya, kamu bagi lagi ya, hasilnya dibagi lagi sama 0,1 liter. Ya, maka dapatlah segini nanti jawabannya. Nah, artinya apa? Di sini kamu masukkan 0,0223, di sini 0,0223, di sini 0,0446. Karena di sini koefisiennya 1, maka dia sama. Ini koefisiennya 2 kali lebih besar, berarti dikalikan 2. Dapatlah konsentrasi 0,0446. Maka sama seperti ini sebenarnya. Ini merupakan penjelasan dari yang di atasnya. Nah, setelah ketemu konsentrasi OH- kan yang ditanya di sini adalah H3O plus-nya. Maka gunakanlah persamaan yang KW-nya. Maka dapatlah KW dibagi dengan OH-, ya, maka 10 pangkat negatif 14 dibagi 0,0446, dapatlah 2,24 kali 10 pangkat negatif 13. Oke, kemudian yang soal berikut, 187 gram HCl dilarutkan dalam air membentuk 4,17 liter larutan. Kita diminta untuk menghitung konsentrasi H3O plus-nya. Nah, pertama, kita tahu bahwa HCl kalau misalkan dilarutkan dalam H2O membentuk ion hidronium dan juga Cl-. Karena koefisiennya semua sama, kalau salah satu diketahui maka sama yang lainnya. Nah, mol HCl, ya di sini mol HCl-nya kita cari dulu, berarti mol itu gram dibagi volume. Nah, gramnya itu atau masanya 187 dibagi dengan mR-nya, ya. mR-nya adalah 36,5. Setelah dibagi dapat nih 5,12 mol. Nah, 5,12 mol itu miliknya si HCl. Lalu berapakah yang H3O plus dan Cl-nya? Ya sama. Kenapa bisa sama? Dilihat dari koefisiennya. Karena sama-sama 1. Nah, artinya sekarang kan yang ditanya sebetulnya kan H3O plus-nya ya, berarti di sini sudah ketemu nih. H3O plus-nya adalah 5,12 mol. Ini masih dalam bentuk mol. Kalau konsentrasi berarti ya mol dibagikan dengan volume. Maka dapatlah 5,12 dibagi 4,17 yaitu 1,23 molar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.